oleh para rasul dan para nabi, kelahiran seorang imam daripada para rasul dan para nabi, kelahiran penyelamat umat, kelahiran pemberi syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ini bukan hanya sekedar mengenang kelahiran seseorang, tapi ini adalah kelahiran Habibullah yang Allah tidak ciptakan surga dan neraka kecuali karenanya. Allah ciptakan surga untuk beliau dan untuk pencinta-pencinta beliau. Allah ciptakan neraka untuk orang-orang yang bermaksiat kepada beliau, yang mengingkari beliau. Karena itu wajar dan wajib bagi setiap orang mukmin mengenang saat-saat yang sangat mulia ini, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Farah diwujudi Sayyidina Muhammad hukumnya wajib, saudara. Senang bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad itu hukumnya wajib. Dan farah diwujudi Sayyidina Muhammad itu wajib pada setiap saatnya. Karena itu Syekh Abdul Rahman Dibai menyatakan, walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kita ini senang dengan kelahiran Nabi pada setiap saat itu sebetulnya wajib. Tapi begitulah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rahmat bagi umatnya, maka lupa itu adalah banyak dimaafkan oleh Allah, banyak dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lahir seorang yang dikatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam. Tahukah alam? Alam kullu ma siwallah. Semua selain Allah itu alam, saudara. Para malaikat alam, jin alam, manusia alam, langit bumi alam, arsy alam, semua selain Allah adalah alam, dan mereka semuanya mendapatkan rahmat Nabi, kecuali syaitan yang sudah diambil ketika Nabi SAW disyaqqus sadr, dibelah dada beliau dan keluarkan hati beliau, wa nuzi'a minhu haddush syaitan ay min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam. Dicabut bagiannya syaitan daripada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagian apa? Bagian daripada mendapatkan rahmatnya Nabi. Sehingga hanya syaitan yang tidak mendapatkan rahmatnya Rasulullah SAW. Penuh dengan rahmat. Penuh dengan rahmat. Ada memang beberapa manusia, beberapa makhluk yang tidak mendapatkan bagian rahmat Nabi, tapi itu adalah umum, semua mendapatkan. Seorang yang bernama Ibnu Salul, Rasul munafikin, kepalanya orang-orang yang munafik, ini selalu mengejek Nabi dan mengejek kaum muslimin. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Kalau diajak beriman, dia menyatakan iman seperti orang-orang yang bodoh-bodoh ini. Mereka yang bodoh, kata Allah, tapi mereka nggak ngerti kalau dirinya bodoh, merasa intelektual dia. Satu saat begitulah, si Ibn Salul ini selalu mengejek ketika melihat para sahabat bagaimana menta'zim Rasulullah, bagaimana mengagungkan Rasulullah, menghormati Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ibn Salul berkata, "Unduru kaifa altaqi biha ula'i sufaha." Kata Ibn Salul, coba perhatikan bagaimana aku memperdaya dengan orang-orang sufaha, orang-orang yang bodoh tadi itu. Datang pada Sayyidina Abu Bakar, dia mengecap bodoh tapi dia memuji. Kan itu hati-hati dia orang munafik. Orang munafik itu kadang-kadang memuji-muji
tapi dia menertawakan di belakang. Datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, marhaban bi Sayyidi Bani Taim, marhaban bi Siddiq, selamat datang, ahlan wa sahlan, wahai pemuka daripada Bani Taim, wahai As-Siddiq, Thani Ithnain fil ghar, orang yang bersama Nabi dalam gua. Walhasil puji. Ketemu Sayyidina Umar juga begitu, marhaban bi Sayyidi Bani Adi. Dia hormat, selamat datang yang terhormat, wahai pemuka, wahai pemimpin, wahai tokoh daripada Bani Adi, wahai Faruq, wahai. Hati-hati dengan orang yang wahai itu ya. Ketemu Sayyidina Ali juga begitu, marhaban bi sihri Rasulullah, marhaban bi sihri Bani Hashim ada Rasulullah. Yang terhormat, mantu Rasulullah yang terhormat, pemuka Bani Hashim selain Nabi. Begitulah juga perlakuan daripada orang munafik, sampai akhirnya Abdullah bin Salul mati. Tahukah Anda, ini gambaran bagaimana rahmatnya Nabi. Nabi tahu ini orang munafik, tapi Nabi itu masih rahmat. Nabi berangkat mau nyolati, Sayyidina Umar tak mampu membiarkan itu. Ya Rasulullah, atusalli alaih wa huwa rasul munafikin. Rasul mau nyolati, ini yang mengaco, ini yang buat grup orang munafik ini ketuanya, ini kepalanya. Tapi Nabi SAW tetap bersikukuh karena rahmat, karena rahmat. Inna Allah khayyarani fi qawlihi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kamu boleh minta ampunan dan boleh tidak minta ampunan untuk mereka yang mau. Nabi masih mentakwil, berarti aku boleh mengusahakan orang ini diampuni dosanya oleh Allah. Sampai dia menyatakan, walau alimtu anna rabbi yaghfir lahu in istaghfartu lahu akthar min 70 marrah lastaghfartu lahu. Kalau seandainya aku tahu bahwa Allah akan mengampuni dosanya dia kalau aku istighfar 70 kali, tak istighfari dia. Tapi akhirnya dapat teguran oleh Allah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Jangan Muhammad kamu sholat kepada mereka yang mati di antara mereka, jangan disolati sama sekali, jangan kamu doakan dari kuburannya. Begitulah Rasul SAW tidak pernah berdendam kepada siapapun, karena hatinya penuh dengan rahmat. Sekalipun musuh dalam selimut yang selalu mengganggu Rasulullah, tapi berhubung itu sudah finish, sudah keputusan Allah tidak diampuni, maka Rasulullah SAW tidak melangkah untuk selamanya. Tapi masih ada usaha saat itu sebelum mendapatkan kabar dan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya adalah karena rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam. Kan itu dikatakan semua pada Rasulullah itu rahmah. Qauluhu rahmah, fi'luhu rahmah, sukutuhu rahmah, qu'uduhu rahmah, harakatuhu rahmah, sukunuhu rahmah. Faman hudiya bi syai'in min rahmatihi fa huwa naji fid darain wal wasil fi iman ila kulli mahbub. Semua pada Rasul itu rahmat. Ucapannya rahmat, diamnya rahmat, duduknya rahmat, berdirinya rahmat, gerak-geriknya rahmat, tenangnya rahmat. Maka siapa mendapatkan rahmatnya Nabi, siapa yang mendapatkan rahmatnya Nabi, dipastikan selamat dunia akhirat. Dan dia pasti mendapatkan segala harapannya dunia sampai akhir
sampai akhirat. Inti cari rahmatnya Rasulullah, maka kamu akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatnya meliputi semuanya, hatta malaikat. Satu saat Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, bimana laka min rahmati?" Jibril, ayu rahmah nalatka minni, ayu rahmah nalatka minni. Jibril, rahmat apa yang bisa kamu dapatkan dari aku? Rahmatan lil alamin. Inti alam wahai Jibril, inti mendapatkan rahmat aku bagaimana? Maka Jibril mengatakan, kuntu akhsha alibata iblis hatta anzalallah alaika qawlahu inna dil arshi makin muta'in tamma amin fa'amintu. Aku ini selalu khawatir, takut nasibku seperti iblis yang banyak ibadah tapi mal'un di akhirnya, yang banyak ibadah tapi dilaknat. Sampai aku membawa wahyu dari Allah yang merangkap tangan diriku. Malaikat Jibril inda dil arshi makin, yang dia ada di arsy Allah yang kokoh, muta'in, dia ditaati oleh para malaikat Allah, amin, dan dia udah diamankan oleh Allah daripada segala azab. Maka disitulah aku merasa aman. Itulah rahmat yang aku dapatkan di kamu ya Rasulullah. Dapat jaminan karena berkat Nabi, dan hilang keraguan atau hilang kegelisahan daripada malaikat Jibril alaihi salam. Wah, kata sampai Jamadat mendapat rahmat Nabi. Tahukah Anda, satu kurma, satu batang kayu kurma yang biasa dibuat khutbah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika muslimin banyak, dibuatkan mimbar oleh sahabat Rasulullah, ditinggal. Ini kayu nangis. Ini kayu nangis. Bukan hanya Nabi yang paham, nangis ini seperti suaranya unta yang dia tadi itu lagi bersuara. Satu masjid ini dengar semuanya, dan semuanya menangis karena melihat kayu ini. Menangis kenapa? Karena tidak diinjak oleh Rasulullah lagi. Allah giftkan. Tapi Nabi rahmat. Nabi menjanjikan kepada si kayu ini bahwa dia akan menjadi syajaratu Rasulul Jannah, akan menjadi pohon yang akan ditanam di surga, yang buahnya akan dimakan oleh para anbiya dan orang-orang soleh. Dan akhirnya kayu itu ditaruh di bawah mimbarnya Rasulullah, baru diam itu kayu, mendapatkan jaminan Nabi ada di surga, dan ditaruh ke diam itu kayu. Rahmat datang pada kayu Rasulullah, menanamkan sampai pada kayu. Begitulah rahmatnya Nabi. Suatu saat dikatakan dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam data marratin bustana. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam satu kebun. Kebun itu lirajulin dan ansor, milik seorang daripada ansor. Kemudian faida fihi jamal, ada di situ unta. Itu unta, masya Allah. Falamma ra'ahu darafat aina, ketika melihat Rasulullah itu unta meneteskan air mata. Fa'atahu, Nabi datang kepada itu unta. Famasah alaih, dikenakan Rasulullah, diusap sama Rasulullah. Fasakan, kemudian tenang itu unta. Kemudian Nabi tanya, liman hadal jamal, milik siapa ini untanya? Faja'afatan al-ansar, ada seorang pemuda dari Ansar menyatakan, li ya Rasulullah, milikku ya Rasulullah. Tegur Rasulullah, ala tattaqillah ya rajul fi hadhil bahimah,
Innahu syaka alayya innaka tuji'u wa tud'ibu. Inti takut sama Allah. Ini binatang kamu apakan? Dia tadi mengadu kepada aku, kamu selalu menyakiti dia, kamu selalu buat payah dia, ngasih pekerjaan yang melebihi daripada kemampuannya. Unta minta turun sama Rasulullah ya. Sifat rahman. Rahmannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud pernah juga menceritakan, kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah aku pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fantalaqna li hajati. Ketika Nabi sampai di tempat itu, aku pergi untuk mengambilkan hajat Rasulullah, mungkin untuk makan atau untuk yang lainnya begitu. Fara'aina hummarah ma'aha farkhan laha. Aku melihat ada satu burung gitu yang dia punya anak 2. Burungnya pergi diambil sampai masuk tanahnya nih. Fa'ahtu farkhaiha. Aku ambil itu 2 anaknya. Ketika datang, dilihat anaknya nggak ada, itu burung cari Rasulullah. Fa'atat hummara ila Rasulullah SAW tafrish. Dia mencari-cari dan Rasulullah paham. Tanya, "Mada fa'alta?" Apa yang kamu lakukan? Wahai Ibnu Mas'ud. Qal akhtu farhiha. Siapa? Rudduhuma. Ruddu walada ilaiha. Kembalikan itu anaknya. Itu sekarang cari anaknya tuh, jangan diganggu dia, jangan ganggu, kasihan dia. Semuanya kembali kepada Rasulullah SAW. Apalagi kita umatnya ya ikhwani. Apalagi kita umatnya Sayyidina Muhammad SAW. Binatang aja Nabi SAW memperhatikan. Diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Beliau pernah menceritakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di sikakil Madinah. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan Madinah, di daerah Madinah sana. Kemudian dia menyatakan, fakhtamarna bi khibai a'rabiyyin. Aku melewati, ada di perkemahan daripada seorang Arabi. Ternyata di situ ada topiah. Ada seekor menjangan. Dia menyatakan, ya Rasulullah aghithni. Ya Rasulullah aghithni. Ya Rasulullah, tolong aku. Dan dia topiah masdudah, sudah diikat. Kemudian dia menyatakan, apa yang bisa tolong? Ya Rasulullah, inna hadha Arabi istadani. Ya Rasulullah, ini Arabi memburu aku. Wali khashfan fil bariyah. Ada di hutan sana, aku punya anak kecil, sekarang lagi menyusu. Tolong aku ya Rasulullah, aku ingin menyusui anakku yang terakhir, sekarang waktunya dia menyusu. Kemudian Nabi SAW melepas, berkata kepada si Arabi, lepaskan ini. Aku lepaskan ya Rasulullah. Gimana? Aku yang jamin dia akan kembali. Dilepas. Sampai nggak berapa lama kembali itu menjangan. Setelah menjangan, aku pasrah ya Rasulullah. Setelah kembali, aku pasrah ya Rasulullah. Diikat lagi sama si Arabi. Kemudian Nabi berkata, mau kamu jual gak ini? Kenapa ya Rasulullah? Aku mau jual, aku mau beli.
Laka ya Rasulullah, hadiah untuk kamu ya Rasulullah. Langsung dilepas sama Nabi. Itu jangan meloncat-loncat sambil menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ikhwani, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kalau itu semuanya benda padat, malaikat, kemudian binatang mendapatkan pertolongan dari Nabi, bagaimana umat tuh? Apalagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu jangan jauh dari Nabi, dekat sama Nabi. Yang lebih cinta kepada Anda melebihi daripada orang tua Anda, bahkan daripada diri Anda. Mama arsalnaka illa rahmatan. Begitu besar cintanya Nabi kepada umat ini, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menawarkan, ya Muhammad, lau syi'ta ja'altu amra ummatika ilaiki. Ya Muhammad, lau syi'ta ja'altu amra ummatika ilaiki. Muhammad, kalau kamu mau urusan umatmu aku serahkan kepada kamu. Tak serahkan kepada kamu. Bagaimana kecerdasan Rasulullah. Beliau itu cerdas ya ikhwani. Dia menyatakan, la ya Rabb, tidak ya Allah, anta arhamu bihim minni. Engkau ya Allah lebih rahmat terhadap umatku daripada aku. Kenapa? Lihatnya hadis. Karena aku ini makhluk. Wal hadis yataghayyar. Makhluk itu bisa berubah. Rahmatnya bisa besar, bisa mengecil, bisa kadang-kadang habis. Tapi antal khaliq, engkau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khaliq la yataghayyar. Allah tidak berubah. Berarti rahmatnya Allah tidak akan berubah. Anta arhamu bihim minni. Engkau lebih rahmat terhadap umatku daripada aku ya Allah. Nih, karena kecerdasan Nabi. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, idan la ukhsika fihim abada. Kalau begitu aku tidak akan mengecewakan kamu untuk umatmu selama-lamanya wahai Muhammad. Sallu ala habib. Sallallahu alaihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena itu ya ikhwani, kita semuanya ini harus paham bahwa Nabi kita yang istimewa ini kelahiran bukan manusia biasa. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang mukmin rauf rahim. Itu adalah sifatnya Allah. Inna rabbaka la raufur rahim. Allah itu adalah rauf rahim. Apa itu rafa, apa itu rahmah? Perhatikan baik-baik. Saudara, ada yang disebut daf'ud darurat, ada yang disebut jalbul manafi'. Kalau orang itu adalah melindungi daripada yang madarat, yang merugikan, yang membahayakan, orang itu sayang disebut rauf, belas kasih dalam melindungi madarat. Kalau rahim, rahmat, dalam rangka jalbul manafi', belas kasih dalam mendatangkan manfaat. Allah dahulukan rauf dulu fi daf'il madarat, rahim fi jalbil manafi'. Logikanya, kalau ada orang melempar Anda batu, yang satu melempar apel, kira-kira Anda mau menerima apel biar batu itu kena Anda gitu? Atau Anda menepis batu baru Anda mengambil apel? Daf'ul madarat muqaddam daripada jalbul manafi'. Itulah Nabi SAW. Nabi tadi itu bagaimana rahmatnya kepada kamu, melindungi kamu daripada api neraka, sehingga kamu diperintahkan meninggalkan manahi, larangan-larangan.
Diperintahkan untuk melakukan awamir, perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban agama. Kemudian baru di situ ada jalbul manafik, diaturkan bagaimana kamu masuk surga, mendapatkan ampunan Allah, diridhai oleh Allah. Raufun Rahim, Raufun Rahim. Inilah yang ada pada Nabi. Nabi itu menggambarkan begini: matali wa matalukum kamathali rajulin awqada naran. Aku ini dengan kamu, wahai manusia, wahai umat ini, seperti orang yang membakar api. Fa'atal farashu ilaiha. Ada binatang-binatang kecil, dia nggak paham api ini membakar, menyerbu ingin masuk ke dalam api dari itu. Wa ana akhidum bihujzikum. Sedangkan aku menepis kamu supaya kamu tidak masuk ke dalam api tadi itu. Inti ini sudah dulu itu manusia dalam kesyirikan, saudara, dalam kekufuran. Mereka minum khamr, mereka penzina, mereka penjudi, mereka melakukan kezaliman, makan harta anak yatim, melakukan hal-hal yang tidak baik. Datang Rasulullah SAW untuk menepis mereka. Wa kuntum ala syafa'a hufratin minan fa'angadakum bi Muhammadin minha. Kamu itu sudah hampir nyaris masuk neraka, maka Allah menyelamatkan kamu dengan diutus Nabi Muhammad sehingga kamu selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada jalan lain. Ingin selamat, ikuti Rasulullah. Kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Ma arsalnaka illa rahmatan. Mudah-mudahan insyaallah kita mendapatkan rahmatnya Nabi. Amin. Kemudian kita semuanya adalah untuk Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, ya Rabb, semua hajat yang hadir ini kabulkan berkat Nabi ya Allah. Semua anak-anak orang yang hadir ini jadikan anak-anak yang salihin ya Allah. Semua yang sakit di antara yang hadir dan keluarganya ya Allah, berikan kesehatan kepada mereka semuanya. Semua yang kesulitan ya Allah, mudahkan semua urusannya. Semua yang macet rezekinya ya Allah, lancarkan rezekinya ya Allah ya Rabbal Alamin. Semua yang dalam kegundahan dan kegelisahan, jadikan bahagia hatinya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami berharap mudah-mudahan majlis ini bukan majlis yang terakhir bagi kita. Jadikan insyaallah bisa bertemu di tahun-tahun yang akan datang dengan sehat walafiat zahir maupun batin. Jadikan ruh kami bisa dekat dengan ruh Nabi Muhammad. Jadikan kami orang beruntung bisa bertemu dengan Nabi Muhammad bil manam, baik dalam mimpi, wa yaqullah, baik dalam keadaan terjaga, dan sampai di barzakh, dan sampai ada di mahsyar, sampai ada di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah salatnya kita, solawatnya kita disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menjawab salamnya kita insyaallah. Dan mudah-mudahan berkat Rasulullah SAW segala yang menutup hati kita Allah buka, Allah terangi dengan cahaya Rasulullah, Allah terangi dengan cahaya iman. Afaman syarah Allah sadrul Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Dan Islam itu adalah mutaba'atul Habib sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah semua dosa kita diampuni oleh Allah, semua kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, diberi kekuatan pada diri kita untuk bisa meninggalkan segala maksiat kepada Allah, dan diberi kekuatan untuk bisa meningkatkan ibadah sebagaimana kita diberikan anugerah iman. Mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman ya amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, la tufarriq bainana wa bain habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urqud nabi rabtan la yanhal. Ya Allah, jangan kau pisahkan kami daripada Nabi Muhammad, lekatkan kami dengan Nabi Muhammad yang tidak pernah terpisah daripada beliau ya rabbal alamin. Takdirkan kami ya Allah untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Wa akrimil arwah minna bidhiga khairil anami. Muliakan kami, ruh kami ya Allah dengan bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takdirkan kami ya Allah, jika Engkau mengakhiri umur kami, di akhir umur kami Engkau hadirkan Nabi untuk membantu kami dalam keadaan husnul khatimah. Takdirkan kami ya Allah ketika kami ada di dalam kubur kami dan malaikat mungkar nakir datang kepada kami, Engkau hadirkan juga Nabi Muhammad untuk membantu kami bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir ya Allah. Takdirkan kami nanti di mahsyar Engkau temukan kami kepada kami Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad ridha kepada kami
berikan syafaatnya kepada kami, amin ya rabbal alamin. Orang tua kami yang meninggal dunia mudah-mudahan jadikan kuburan mereka kuburan surga. Orang tua kami yang masih hidup mudah-mudahan berikan panjang umur, dan kita semuanya jadikan anak-anak yang tercatat, anak-anak yang bakti kepada orang tua kami, anak-anak kami ya Rabb. Anak-anak kami ya Rabb, jadikan anak-anak yang salihin. Jangan Kau matikan kami kecuali setelah kami menyaksikan anak kami menjadi orang yang saleh ya Allah. Amin. Jangan Kau matikan kami kecuali kami telah merasakan baktinya anak kami kepada kami ya Allah. Jangan Kau matikan kami kecuali mereka menjadi orang yang manfaat untuk kami dalam kubur kami ya Rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.